Tapi kondisinya berubah, maka Allah mensyariatkan 1 lawan 2, banding 2. Di perang ini tadi 3.000 melawan 200.000. Bukan 10 kali lipat, tapi lebih 60 kali. Akhirnya mereka bermusyawarah. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Terkadang kita merasa dalam kesusahan, dalam kesulitan. Namun tatkala kita memandang kepada nikmat-nikmat Allah, ketika itu engkau akan berbahagia. Bahwa ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak, lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Dan kita pun dalam kondisi saat ini, tatkala kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana perjuangan mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha, bahkan sebagian di antara mereka tidak pernah pulang balik ke negerinya. Tapi ternyata mereka balik ke negeri yang lebih indah, lebih kekal dan abadi daripada dunia ini. Maka kita akan terhibur dan kita akan termotivasi untuk semangat berjuang. Tidak menjadi generasi yang memble. Generasi yang hanya berpikir untuk bersenang-senang. Generasi yang tidak tahan untuk berjalan tanpa alas kaki. Yang teriak kesakitan tatkala tertusuk duri. Tapi kita akan menjadi generasi yang semoga Allah memilih kita semua untuk melanjutkan perjuangan Nabi dengan para sahabatnya. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari umrah, Masya Allah, hidup mereka itu semuanya untuk beribadah. Setelah umrah, mereka tidak beristirahat. Mereka tidak bersantai ria. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mereka melanjutkan mengisi waktu-waktu luang mereka untuk perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah untuk dunia dan akhirat mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mempersiapkan pasukan untuk berperang yang dikenal dengan Ghazwatu Mu'tah. Nah, silakan kita baca. Bismillah. Lanjutan kitab fikih Sirah Nabawiyah karya Prof. Dr. Zaid bin Abdullah Al-Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Bin Abdul Karim. Nah, Zaid
bin Abdul Karim. Zaid bin Abdul Karim hafizahullahu ta'ala. Dr. Zaid bin Abdul Karim hafizahullahu ta'ala. Mut'ah. Para penulis tentang sirah menyebutkan bahwa peperangan ini disebut dengan istilah ghazwah, yaitu perang yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut dalam perang ini. Hal ini disebabkan banyaknya para sahabat yang ikut dalam perang ini, yaitu mencapai 3.000 prajurit. Selain itu, ini adalah jumlah yang sangat besar dibanding dengan peperangan-peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita membaca buku sejarah, kita itu akan mendapatkan dua istilah dalam menyebutkan peperangan. Yang pertama disebut ghazwah, yang kedua dikenal dengan sariyah. Ghazwah itu dipakai untuk peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Sedangkan sariyah itu untuk pasukan yang dikirim sama Nabi SAW. Jadi seharusnya ini tidak disebut ghazwah. Ghazwatu Mu'tah. Seharusnya disebut sariyah, di mana Nabi mengirimkan pasukan untuk berperang. Dan kalau dilihat sariyah yang dikirim oleh Nabi SAW ini jumlahnya nggak banyak biasanya. Lebih banyak kalau peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kadang-kala Nabi SAW kirim 2 orang, 10 orang, 300 orang, umpamanya seperti itu. Pada waktu perang Mu'tah, ini sariyah. Nabi mengirim tanpa hadir di dalamnya. Tapi disebut ghazwah. Karena memang jumlah pasukan ini jumlah pasukan terbesar yang pernah ada dalam perjalanan hidup Nabi SAW sampai waktu itu. 3.000 orang. Mungkin terkumpul 3.000 orang ini pada waktu perang Khandaq. Tapi mereka bukan pasukan yang berangkat perang. Karena pada waktu Khandaq ya mereka bertahan di dalam kota Madinah. Maka ini menunjukkan keistimewaan Mu'tah sehingga disebut dengan ghazwatu Mu'tah. Ingat ada istilah ghazwah atau istilah sariyah. Maka kalau kita nggak ngelihat bahasa Arabnya, maka kita akan sulit untuk memahami. Karena kalau bicara perang, ya perang Mu'tah, perang Uhud, kan semuanya perang. Ada perang-perang lainnya. Tapi ini sebuah peperangan yang tanpa dihadiri Nabi SAW, namun disebut ghazwah. Baik, lanjutkan. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Latar belakang perang ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al Harith bin Umair Al Azdi untuk membawa suratnya ke penguasa Basrah. Tiba-tiba ia dihadang oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Lalu ia pun diikat dan dibunuh. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah karena utusan beliau dibunuh. Oleh karena itu, beliau mengirim pasukan dan menunjuk Zaid bin Al-Harithah sebagai panglimanya, lalu beliau bersabda, jika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far. Jika Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Kita tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan umrah pada akhir tahun 7 Hijriah. Pada bulan Dzulqa'dah menuju ke bulan Dzulhijjah.
Sedangkan peperangan Mu'tah ini terjadi pada bulan Jumadal Ula tahun ke-8. Jadi ada masa, ada tenggang waktu antara sampainya Nabi ke kota Madinah sampai terjadinya perang ini. Disebutkan Nabi kirim pasukan yang dikenal dengan Sariyatu Ibn al-Auja itu pada bulan Dzulhijjah. Jadi pulang dari umrah di bulan Dzulhijjah beliau kirim pasukan. Kemudian ada Sariyah Ghalib bin Abdullah itu pada bulan Safar ya. Kemudian ada Sariyah Dzati Atlah di bulan Rabiul Awal. Kemudian ada Sariyah Dzati Irq ila Bani Hawazin itu pada bulan Rabiul Awal. Kemudian habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Jadi peperangan ini terjadi pada bulan Jumadal Ula. Apa sebab terjadinya peperangan? Kalau dilihat, sebenarnya Nabi SAW, ini kalau kita kembali mengkaji sejarah dengan dalamnya, Nabi tidak menginginkan peperangan terjadi. Jadi istilah Islam ditebarkan dengan pedang itu nggak benar. Sejarah mematahkan semua tuduhan tersebut. Nabi kirim orang, kirim utusan. Yang namanya disebutkan adalah Harith ibn Umair al-Azdi. Dia dikirim membawa surat kepada penguasa Basrah. Ini mungkin diperbaiki ya, bukan Basrah. Jadi ada Basrah ini adanya di Irak. Ini Busra. Busra. Busra ini ada di Syam. Jadi ada Basrah pakai tak marbuta, ada Busra pakai alif maksura. Busra. Ini kalau kita ingat cerita Nabi SAW yang berangkat bersama pamannya dalam perjalanan ke Syam, kemudian bertemu dengan Buhairah atau Bahira, itu di Busra. Nabi SAW kirim surat kepada penguasa Busra. Tiba-tiba beliau di sini disebutkan dihadang sama Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Syurahbil bin Amr al-Ghassani ini, siapa dia? Dia itu pegawai. Dia itu pegawainya Kaisar Romawi yang ada di Balqa. Jadi surat ini nggak nyampe, yang dilakukan oleh Al-Harith ibn Umair al-Azdi ini orang Arab, bukan orang Syam. Tapi kadang-kala loyalitas mereka kepada negara Romawi itu sudah ya lebih besar daripada kepada sesama bangsa Arab. Di sini juga kita supaya tahu bahwa agama ini nggak kenal bangsa, nggak kenal suku, tapi agama ini untuk seluruh umat manusia. Buktinya orang-orang Arab menentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian subhanallah, ini utusan dibunuh. Pada masa itu, pembunuhan terhadap para utusan itu sebuah tindakan kriminal yang tidak dapat dimaafkan. Mereka datang bukan mau perang, bukan mau ngapa-ngapain, mau kirim surat. Jadi sebenarnya pembunuhan terhadap utusan Nabi SAW adalah ibarat pengumuman perang dari Romawi terhadap Islam. Maka akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Yang disebutkan tadi jumlahnya
3.000 orang. Dan Nabi berpesan, yang pertama jadi pemimpin dari kota Madinah, yang jadi komandannya dari kota Madinah itu adalah Zaid bin Harithah, Maula, mantan budak, yang sempat diangkat anak sama Nabi SAW, lalu dikembalikan. Tidak ada lagi yang mengangkat anak dalam Islam. Sehingga dia Maula dan saudara. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau terbunuh Zaid, fa Ja'far. Diganti sama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini baru datang ke kota Madinah pada tahun ke-7 pada waktu perang Khaybar. Tahun ke-8 dia udah berangkat perang. Kalau Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah ibn Rawaha. Ada apa ini? Kok seakan-akan Nabi SAW memberitahu mereka akan ada masalah besar yang akan dihadapi oleh umat Islam. Dan betul. Nah, silakan lanjutkan. Jika pasukan bersiap untuk berangkat, maka orang-orang pun melepasnya dengan sukacita, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan mereka untuk mengunjungi tempat terbunuhnya Al-Harith bin Umair serta menyeru penduduknya kepada Islam. Jika mereka menerima ajakan tersebut, maka berdamailah. Tetapi jika mereka menolak, seketika itu juga nangislah Abdullah bin Rawaha. Yang ditanyakan, Nah, kayaknya koneksinya. Ketetapan Rob dan pasti. Quran Surat Maryam ayat 71. Nah, lanjutkan. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi padaku saat melintasnya. Kemudian kaum muslimin pun menghiburnya seraya berkata, Allah selalu bersama kalian dan menyelamatkan kalian saat melintasinya sebagai orang-orang yang salih. Abdullah bin Rawaha lalu bersenandung, aku hanya memohon ampunan pada Ar-Rahman, juga sebetan padang yang telah menghapus noda, atau tikaman tanganku yang perkasa dengan tombak yang merobek perut dan dada, hingga ketika orang melintas makamku berkata, Allah telah membimbingnya, pejuang yang mendapat hidayah. Kemudian berangkatlah pasukan tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar dan melepasnya hingga perbatasan Saniyatul Wada. Beliau berhenti dan melepaskan mereka. Barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menceritakan tahapan-tahapan komandan dari Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawaha itu meninggalkan kesedihan di diri para sahabat. Mereka akan pergi ke tempat yang sangat jauh, yang belum pernah mereka berangkat ke sana. Jaraknya hampir 1000 kilometer dari kota Madinah. Mereka harus berangkat ke sana.
Dan Nabi SAW memberikan arahan kepada mereka untuk mendatangi tempat terbunuhnya Al-Harith ibn Umair. Untuk apa? Untuk membalas dendam kepada mereka, untuk membantai mereka, enggak, untuk berdakwah. Ajak mereka untuk bertobat. Mereka udah membunuh utusan Nabi SAW. Tidak serta-merta Nabi menghabisi mereka, enggak. Ajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya gimana lagi? Perang akan terjadi. Dan ketika itu Abdullah bin Rawaha menangis. Ketika dia ditanya kenapa dia menangis, dia menyebutkan, bukan karena kecintaan kepada dunia. Dia tahu seakan-akan dia akan mati. Dia ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla di surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi. Tiada satu pun di antara kalian melainkan pasti akan melintasinya. Pasti kita akan melintasi neraka. Semuanya itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat dirubah. Abdullah bin Rawaha, dia takut tidak dapat melintasinya. Maka kemudian orang-orang mendoakan mereka, kalau dikatakan menghibur mereka dengan mengatakan sahibakumullah. Semoga Allah menemani kalian. Jadi memang kalau kita lihat doanya musafir tuh, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah kawan dalam perjalanan. Mereka mendoakan semoga Allah bersama kalian, mendampingi kalian. Wa dafa'a ankum wa raddakum salihin. Dan disebutkan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kalian dari peperangan sebenarnya. Sebagai orang-orang waraddakum salihin, dan mengembalikan kalian dalam kondisi selamat kalian, orang-orang saleh, nggak apa-apa insyaallah. Maka tatkala itu Abdullah bin Rawaha ini sahabat Nabi yang terkenal dengan syairnya, maka dia akhirnya menyenandungkan bait-bait syair mengatakan, kita lihat di sini ya, walakinni as'alur rahmana maghfiratan wa dharbatan dhata farghin takhdifu zabada au ta'natan biyadai harran mujhiza. Ini ada terjemahan yang kurang tepat, atau tikaman tanganku yang perkasa. Enggak, dia minta mati. Abdullah bin Rawaha minta mati ya, artinya dia berharap dia mati syahid, atau tikaman dari kedua tangan orang yang perkasa. Dengan tombak yang merobek perut dan dada. Merobek, sebenarnya merobek bukan perut ya. Ahsya itu usus, memburaikan usus dan hatinya. Hingga ketika orang melintas makamku, bukan makamku, melintas jasadku atau jenazahku, arsyadahullah min ghazin waqad rasyadah. Allahu Akbar jemaah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini melepaskan mereka hingga thaniyatul wada. Beliau memberikan wasiat kepada mereka. Apa wasiat Nabi kepada pasukan yang dikirim sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di beberapa buku sejarah yang lainnya disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada mereka bendera berwarna putih yang diberikan kepada Zaid. Dan beliau berpesan kepada mereka, ughzu bismillah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Man kafara billah, dalam rangka memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. La taghdaru, jangan kalian berkhianat.
Jangan merubah-rubah. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh anak-anak. Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh orang tua yang sudah sepuh. Jangan membunuh orang yang sedang mengasingkan diri beribadah di tempat ibadahnya, di soma'ahnya. Jangan memotong pohon kurma, wala pohon, dan jangan menghancurkan bangunan. Ini kode etik perang dalam Islam. Jadi kalau ada orang yang membaca sejarah atau membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia melihat penjelasan tentang peperangan, Islam itu agama yang mengatur segala-galanya. Perang pun ada kode etik. Nggak boleh bunuh anak-anak dalam peperangan. Menghancurkan bangunan, apa tujuannya gitu? Tujuannya menyampaikan dakwah ini. Bukan membunuh mereka. Membunuh itu karena terpaksa. Jalannya cuma ini. Kalau mereka mau damai, silakan, kita nggak akan berperang. Kode etik perang ini yang seharusnya negara-negara mengambil dan mengkaji kembali. Agar mereka tahu Islam datang rahmatan lil alamin sampai dalam medan perang. Bukan rahmatan lil alamin kalau di masjid. Sampai dalam medan perang. Ada rahmat di situ. Bagaimana Nabi SAW yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Baik, apa yang terjadi kemudian? Nah. Ketika Raja Romawi mengetahui keberangkatan pasukan Islam, mereka menyongsongnya dengan 100.000 pasukan di bawah pimpinan Heraklius. Turut bergabung dalam pasukan mereka suku Lahem, Jadam, Balkin, Bahro, Wabili, dan 100.000 pasukan lainnya. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat ya. Jumlah pasukan musuh ini gak main-main. Artinya mereka tatkala membunuh utusan Nabi SAW, mereka sudah tahu konsekuensinya. Di mana mereka hakikatnya telah mengumumkan perang. Maka mereka pun sebelum datangnya pasukan umat Islam, mereka telah mempersiapkan. Kalau dari Romawi 100.000 pasukan. Orang-orang Syam. Orang-orang Romawi. Kemudian dari bangsa Arab. Dari kabilah-kabilah yang mereka berdampingan dan mereka memberikan loyalitas mereka kepada Romawi, ikut perang juga. Disebutkan suku-suku mereka dengan jumlah yang juga 100.000. 3.000 ngelawan 200.000. Di perang Badar saja itu 300 melawan 1.000. Jadi ya 3 kali lipat pasukan musuh lah. Tapi kalau 3.000 melawan 100.000, itu jumlah pasukan musuh udah berapa kali lipat? Berapa kali lipat ya, 3.000, 100.000. 30 kali lipat. Kalau jumlah musuh 200.000, subhanallah, hampir 60 kali lipat ya. Allahu Akbar. Tapi itulah peperangan. Mereka berperang bukan dengan jumlah dan perlengkapan mereka. Dan sampai hari ini umat Islam itu bukan berperang karena jumlah mereka banyak. Bukan karena persenjataan mereka lengkap. Tapi karena mereka beriman kepada Allah. Nah, silakan dilanjutkan. Ketika jumlah yang besar itu terdengar oleh pasukan Islam, mereka bermalam 2 hari di Ma'an untuk memusyawarahkannya.
Sebagian dari mereka berpendapat, kita menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginformasikan jumlah pasukan musuh. Mungkin beliau akan mengirim pasukan tambahan kepada kita atau tetap memerintahkan kita untuk melanjutkan misi ini dan kita pun siap melaksanakannya. Nah, kita lihat jamaah, karena tidak seimbang jumlah musuh dan jumlah pasukan umat Islam, mereka berpikir, mereka bingung gitu. Karena kita tahu Allah Azza wa Jalla pada awal-awal Islam itu mewajibkan buat satu orang muslim untuk sabar melawan 10 orang. 1 lawan 10. Iyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Kalau jumlah kalian 100, ngalahkan 1000. 1 banding 10. Kemudian setelah itu Allah tahu dengan kondisi umat Islam sehingga Allah jadikan 1 lawan 2. Jadi kalau dalam satu peperangan jumlah musuhnya 2 kali lipat, nggak boleh kabur umat Islam. Di awal jumlah musuhnya 10 kali lipat, mereka nggak boleh kabur. Tapi kondisinya berubah, maka Allah mensyariatkan 1 lawan 2, banding 2. Di perang ini tadi 3.000 melawan 200.000. Bukan 10 kali lipat, tapi lebih 60 kali. Akhirnya mereka bermusyawarah. Mereka mengatakan, gimana kita sampaikan kepada Nabi SAW ya. Nih umat Islam. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan. 2. Yang pertama, kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Nabi kalau kirim pasukan buat kita, alhamdulillah. Tapi kalau Nabi nyuruh kita melanjutkan misi kita lanjutkan. Tapi bagaimana pendapat Abdullah bin Rawahah? Nah. Kemudian Abdullah bin Rawahah berkata untuk membangkitkan semangat mereka. Wahai prajurit, sesungguhnya yang kalian khawatirkan adalah yang kalian cari saat kalian keluar ke medan perang, yaitu syahadah, mati syahid. Kita tidak pernah berperang dengan pertimbangan jumlah, kekuatan, dan banyaknya. Kita tidak pernah memerangi mereka, kecuali dengan semangat agama yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Berangkatlah bertempur, hanya ada 2 pilihan yang baik, menang atau syahid. Kemudian yang lain pun menyambutnya. Demi Allah, sungguh benar apa yang diucapkan Abdullah bin Rawahah. Maka pendapat Abdullah bin Rawahah pun menjadi keputusan. Berangkatlah pasukan Islam untuk menyongsong musuh hingga pasukan Heraklius mendapati mereka di Masyarif. Lalu musuh mendekat dan kaum muslimin menyelinap ke perkampungan Mu'tah dan membangun camp militer di sana dan bersiap-siap untuk melakukan serangan. Allahu Akbar jamaah ya. Gimana Abdullah bin Rawahah ya membakar semangat para sahabat. Yang ditakutkan apa sih? Takut mati syahid. Takut mati. Bukankah itu yang dicari? Kita datang ke sini akan dapat 1 dari 2. Yang dua-duanya dikatakan ihdal husnayain. 2 kebaikan, menang atau mati syahid. Maka umat Islam ketika mereka mati dalam peperangan itu bukan kerugian buat mereka. Sehingga cerita Haram bin Milhan ketika dia ditusuk dengan tombak atau pedang dari belakang, kemudian darah itu muncrat. Dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Menang aku demi Tuhannya Ka'bah. Yang bunuh itu bingung. Nih orang kalah mati ngomong menang. Orang menang itu karena mendapatkan apa yang dia cari. Yang dicari 1 dari 2.
Maka umat Islam itu nggak pernah rugi. Orang beriman itu nggak pernah rugi. Mau mati di medan perang, mau pulang bawa harta rampasan perang, dua-duanya adalah kebaikan. Maka akhirnya 3.000 pasukan itu terbakar semangatnya. Mereka mengatakan berangkat. 3.000 melawan 200.000 berangkat mereka. Dan mereka satu kata. Yang awalnya mereka bimbang, dengan semangat yang dikobarkan oleh Abdullah bin Rawaha, mereka jadi satu kata. Cuma tetap mereka nggak mau mati konyol. Tetap ada strategi yang harus dibuat ya. Sehingga disebutkan bagaimana mereka masuk ke Mu'tah. Cari tempat yang paling menguntungkan buat mereka dalam menghadapi musuh. Karena peperangan ini ya walaupun kita bicara mati atau menang, mati atau pulang dengan harta rampasan perang, itu dua-duanya adalah kemenangan buat umat Islam. Tapi mereka tetap harus menyusun strategi karena ini berkaitan dengan menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Dakwah. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Di perkampungan Mu'tah, dua pasukan bertemu. 3.000 pasukan berhadapan dengan serangan gencar pasukan yang berjumlah 200.000 prajurit. Perang yang sangat dahsyat dan tidak seimbang sehingga mensyahidkan panglima kaum muslimin, yaitu Zaid bin Al-Harithah. Kemudian panji diambil alih oleh Ja'far dengan kudanya. Ia menerobos musuh hingga tangan kanannya tertebas pedang. Kemudian ia memegang panji dengan tangan kirinya sambil menerjang musuh hingga tertebas tangan kirinya. Lalu ia merangkul panji dengan dadanya hingga akhirnya terbunuh sebagai syahid. Selain itu, Allah telah mengganti kedua tangannya dengan kedua sayap di surga hingga dapat digunakan untuk terbang sesukanya. Dan karena itulah Ja'far dijuluki sebagai orang yang memiliki dua sayap. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Ketika perang itu, yang mereka incar adalah pembawa panji. Pembawa bendera. Karena kalau bendera itu jatuh, maka berarti selesai sudah. Habis peperangan. Dan itu juga akan melemahkan mental para pasukan. Ketika melihat benderanya jatuh. Dan ingat bendera yang dibawa pada waktu itu berwarna putih. Baik. Zaid bin Harithah perang dengan seluruh tenaga dan semangatnya. Sampai dia akhirnya tertusuk dengan tombak-tombak musuh dan meninggal. Tentunya panji itu jatuh. Ketika panji itu jatuh, maka Ja'far bin Abi Thalib dengan semangat membawa panji tersebut. Dan dia perang dengan semangat yang tidak bisa digambarkan. Bentar lagi kita akan lihat bagaimana kondisi Z ketika mati. Ditebas tangannya, dia pegang. Ditebas tangan satunya, dia peluk. Agar panji itu tidak jatuh. Tapi pada akhirnya Ja'far meninggal dunia. Ada berapa luka di tubuh Ja'far? Untuk menunjukkan bagaimana perjuangan Ja'far. Nah, silakan dilanjutkan. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Al-Harithah untuk menjadi panglima perang. Lalu beliau bersabda, jika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far. Jika terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Aku ketika itu bersama pasukan tersebut. Kami pun mencari Ja'far. Ternyata beliau telah terbunuh dengan tubuh yang penuh luka, sebanyak 90 lebih luka, karena panah, tombak, dan pedang. Ibnu Umar apabila memberikan salam kepada putra Ja'far, ia berkata, salam untukmu wahai putra pemilik dua sayap. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Abdullah bin Umar bin Khattab ketika ikut perang ini umurnya 18 tahun kira-kira.
Karena beliau diperbolehkan ikut perang Khandaq ya. Yang umurnya 15 tahun diperbolehkan sama Nabi SAW. Jadi kira-kira umurnya 18 tahun. Beliau sudah berada di medan perang. Makanya kadang-kadang kita kalau melihat anak-anak muda sekarang umur 18 belum jadi apa-apa. Umur 19, 20 masih belum berguna. Kalau melihat generasi para sahabat Nabi. Mereka umur 18 tahun sudah sangat bermanfaat buat nusa, bangsa, dan agama. Ada Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib ketika terbunuh itu didapati dalam kondisi tangannya nggak ada. Kemudian di tubuhnya itu terdapat 90 luka. Dan disebutkan bahwasanya di riwayat Nafi' dikatakan fawajadna dzalika fima aqbala min jasadi. 90 luka itu semuanya di depan. Enggak ada yang di belakang. Ini membuktikan bahwa Ja'far enggak kabur, dia enggak lari. Orang kadang-kala kalau musuh kan berhadapan-hadapan dengan musuh. Mau tidak mau lukanya itu akan di depannya. Tapi kalau dia kabur ke belakang lari, ya akan ada yang menombak ya dari belakang. Ini Ja'far 90 semuanya di depan. Makanya disebutkan bahwasanya Ja'far ini memiliki dua sayap di surga. Allah gantikan dengan kedua tangannya sayap di surga. Di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib itu dipukul sampai terbelah. Subhanallah. Satu perjuangan yang kelak Allah akan ganti dengan yang lebih indah dari dunia dan isinya. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Setelah Ja'far syahid, maka Panji diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau berperang hingga terbunuh. Kemudian majulah Sabit bin Arqam untuk menyelamatkan Panji seraya berkata, "Wahai kaum muslimin, sepakatlah untuk memilih seorang pemimpin kalian." Kaum muslimin menjawab, "Kamu saja." Ia menjawab, "Aku tidak mau." Akhirnya mereka memilih Khalid bin Walid. Barakallahu fikum. Nah, ini setelah Ja'far syahid ya, Panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Disebutkan bahwa Abdullah bin Rawahah ini ketika dia mengambil bendera itu, ada sedikit perasaan gak enak di dirinya. Maka kemudian Abdullah bin Rawahah memaksa. Jadi kadang-kala orang itu punya sedikit perasaan takut. Tugas kita adalah memaksa jiwa kita. Dengan mengingatkan dia dengan fadilah jihad fi sabilillah. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah. Dia mengatakan kepada jiwanya, "Aqsamtu ya nafsu la tanzilanna." Aku bersumpah, wahai jiwaku, engkau harus turun. Karihatan aw la tutawi anna. Dalam kondisi terpaksa atau engkau sukarela. In ajlaban nas wa syaddur ranna. Ketika orang-orang sedang berjuang bersungguh-sungguh, engkau enggak mau. Mali araka takrahinal jannah, wahai jiwaku. Kenapa aku melihat seakan-akan engkau enggak suka dengan surga Allah. Kemudian turun. Berperang. Kalau Ja'far bin Abi Thalib ketika dia berperang, dia naik kuda. Disebutkan dalam beberapa riwayat, kudanya itu dia sembelih sama Ja'far.
Kemudian dia masuk ke depan agar kudanya nggak bisa dipakai sama musuh. Dan agar dia benar-benar mati-matian. Nggak ada kata balik. Abdullah bin Rawaha ketika dia maju ke depan, disebutkan dia berjumpa dengan sepupunya. Lalu dikasih daging yang dalam tulang. Kata sepupunya, syudda bihadza sulbak. Kau kuatkan punggungmu karena hari-hari ini kita tahu kita nggak punya makanan yang cukup. Akhirnya Abdullah bin Rawaha mengambil, dia gigit sekali. Kemudian dia lemparkan dan dia ambil pedangnya. Dia berjuang sampai mati membawa panji. Ketika Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, sudah 3 komandan mereka. Jadi pemegang bendera itu benar-benar menjadi tujuan pasukan musuh. Maka akhirnya bendera dibawa oleh Thabit bin Arqam. Thabit mengatakan kepada orang-orang, ayo siapa yang mau pegang bendera ini? Kata mereka, udah engkau aja. Kata Thabit, enggak. Merasa dia nggak pantas gitu. Akhirnya mereka memilih Khalid. Ini Khalid baru saja masuk Islam. Jadi Khalid masuk Islam itu sebelum Fathu Makkah. Setelah perjanjian Hudaybiyah. Khalid masuk Islam. Sehingga Nabi SAW tidak memilihnya menjadi komandan. Tapi kemudian karena nggak ada orang lain lagi yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, mereka memberikan bendera kepada Khalid bin Walid. Apa yang dilakukan sama Khalid? Ketika panji berada di tangan Khalid, ia berperang dengan gigih. Dari Qais bin Abi Hazim berkata, aku mendengar Khalid berkata, pada perang Mu'tah, aku telah mematahkan 9 pedang, sehingga tidak ada lagi pedang di tanganku kecuali pedang yang lebar buatan Yaman. Allahu Akbar. Jadi benar-benar perang itu melawan 200.000 orang. Pedangnya Khalid 9 pedang itu habis. Sampai patah. Apalagi menghadapi musuh dengan baju besi mereka. Mereka ini pasukan elitnya Roma ya. Bukan pasukan biasa-biasa. Ditambah 100.000 dari bangsa Arab itu. 9 pedang. Supaya kita bisa bayangin gimana perangnya Khalid pada waktu itu. 9 pedang patah. Tinggal 1 pedang yang masih bertahan di tangan Khalid bin Walid. Itu pedang buatan Yaman ya, yang mungkin lebar yang dari Yaman. Dan dulu perangnya ada istirahatnya jemaah. Jadi kadangkala peperangan itu terjadi berhari-hari. Hari ini perang dari siang sampai malam istirahat, capek semuanya. Oh, subhanallah, pasukan musuh itu juga capek gitu. Melawan 3.000 orang ini mereka kecapean. Buktinya mereka istirahat. Kalau enggak, ya mereka akan menyerang umat Islam di malam hari. Gitu. Mereka istirahat. Taib. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid di malam hari ketika istirahat untuk memikirkan strategi? Barakallahu. Malam harinya, Khalid mengatur strategi hingga pagi harinya pasukan yang berada di depan berubah posisi ke belakang dan pasukan yang di belakang berubah posisi ke depan. Yang di kiri ke kanan dan yang di kanan ke kiri. Sehingga musuh tidak lagi mengenal pasukan yang sebelumnya dan mereka berkata, telah datang pasukan tambahan untuk mereka. Sehingga mereka pun takut dan menarik mundur. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Khalid melihat bahwasanya nggak mungkin dilanjutkan perang. Akan habis pasukan umat Islam nanti. Maka Khalid berpikir bagaimana mundur tapi nggak ketahuan. Karena kalau mundur nanti takut dikejar sama mereka.
Maka Khalid merubah posisi pasukan. Sehingga mereka ngelihat ini kayaknya orang-orang baru gitu. Padahal iya tetap mereka gitu. Mereka subhanallah ya. Allah berikan petunjuk kepada Khalid bin Walid. Dan akhirnya mereka mundur pelan-pelan. Ketika mereka mundur pelan-pelan jamaah, pasukan Romawi takut. Kenapa? Karena mereka takut dijebak di padang pasir sana nantinya. Mereka juga berpikir mungkin di sana ada jebakan-jebakan, ada perangkap-perangkap, ada pasukan bantuan yang sudah menanti orang-orang Romawi, yang akhirnya ketika pasukan Khalid bin Walid ini mundur, tidak dikejar. Dan mereka selamat. Nah, silahkan dilanjutkan. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berduka atas kematian Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawaha di hadapan manusia sebelum datang berita kematian mereka. Seraya berkata, Panji telah diambil oleh Zaid dan ia pun syahid. Lalu diambil oleh Ja'far dan ia pun syahid. Lalu diambil oleh Ibnu Rawaha dan ia pun syahid. Sementara itu, air matanya berlinang hingga akhirnya Panji itu diambil oleh salah satu pedang Allah dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Berita kematian para sahabat Nabi ini tidak datang dari utusan pasukan perang yang menyampaikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan berita itu dari Allah. Beliau menangis menceritakan bagaimana Zaid terbunuh. Kemudian bagaimana dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan dia pun terbunuh. Dan bagaimana lalu diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan dia pun terbunuh. Lalu panji itu diambil oleh pedang dari pedang-pedang. Maka di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya Khalid adalah saif min suyufillah al-maslul. Dan kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Walaupun mereka tidak bisa mengalahkan musuh, tapi pasukan itu telah menebarkan rasa takut di hati musuh. Pasukan itu telah datang ke Mu'tah menyampaikan kepada dunia bahwa ada manusia-manusia istimewa yang datang untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Yang mereka tidak takut dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Mereka terus berjuang menghadapi mereka. Makanya disebutkan mereka balik dengan kemenangan. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Sekalipun perang begitu sengit, musuh begitu besar, tetapi yang terbunuh di kalangan kaum muslimin kurang dari 10 orang. Sedangkan dari pihak musuh tidak ada yang mengetahui secara pasti, tetapi melihat kondisi perang pasti banyak. Indikasinya adalah pedang yang patah di tangan Khalid saja 9 buah, bagaimana disebutkan di atas. Kaum muslimin pun kembali dengan kemenangan. Nah, barakallahu fikum ahibati fillah. Yang terbunuh di antara umat Islam di beberapa kitab disebutkan 12 orang, dikatakan 10 orang. Artinya jumlahnya nggak banyak. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak berperang sendirian. Mereka dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tahu ketika perang Badar Allah turunkan malaikat-malaikat. Dan tentunya dalam peperangan-peperangan yang mereka ikhlas lillahi ta'ala menegakkan agama Allah ini, Allah akan membantu mereka. Karena kalau secara logika, mana mungkin
3.000 melawan 200.000. Kemudian yang mati dari 3.000 cuma 12 orang atau 10 orang. Ini sesuatu yang secara logika nggak masuk. Tapi mereka berperang untuk menegakkan agama Allah. Dan Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Itu sebuah kepastian. Allah akan tolong dan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Sehingga tidak terbunuh kecuali sedikit dan mereka balik ke Madinah. Memang ketika mereka balik ke Madinah, ada beberapa riwayat menyebutkan mereka dicela. Kalian ini orang yang seakan-akan kabur dari medan perang. Tapi kemudian Nabi SAW menimpali, enggak. Kalian orang-orang yang akan menyerang balik. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke hikmah. Masya Allah. Nah, tafadhali. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari perang Mu'tah adalah yang pertama adalah membunuh suatu utusan atau delegasi adalah kejahatan besar dan sudah menjadi tradisi sejak dahulu bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Syurahbil Al-Ghassani telah membunuh utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berdaya. Kesalahan besar ini tidak mungkin didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengirim pasukan dalam jumlah besar karena dibunuhnya laki-laki Muslim yang tengah membawa misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke penguasa Busro. Busrona. Taib, barakallahu fikum. Bayangin ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengirim 3.000 pasukan karena satu nyawa Muslim. Satu. Jadi kalau kita ngelihat ya, kadang-kala kita dengar kesetiaan pasukan ya, demi menyelamatkan satu dari kawan mereka, 10 orang, satu kawan mereka terjebak atau ditawan, mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Di sini Nabi SAW mengirim 3.000 orang. Karena satu nyawa. Sebagai bentuk loyalitas kaum muslimin terhadap saudara mereka. Dan juga ada unsur dakwah di sini. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah Perang Mu'tah adalah pembuka bertemunya kaum muslimin dengan Romawi dalam rangka berjihad di jalan Allah. Kemudian kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Mereka berhasil mengusir orang-orang Romawi dari negeri Syam sehingga negeri tersebut menjadi negeri Islam. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Jadi perang Mu'tah ini pembuka. Walaupun kita tahu di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Syam belum masuk dalam kekuasaan umat Islam. Tapi ini adalah pembukanya. Yang nanti dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana kemudian Elia Urshalim, Baitul Maqdis pada tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab telah menerima kunci-kunci. Pembukanya kapan? Ini. Jadi subhanallah ya. Ada sebuah istilah yang dikatakan al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Keutamaan itu buat orang yang mulai lebih dahulu. Walaupun nanti dilanjutkan oleh orang-orang yang mungkin lebih baik daripada yang pertama gitu loh. Tapi mereka adalah yang memulai gitu loh. Dan Nabi lah alaihi salatu wassalam sebenarnya yang memulai penaklukan Syam. Dengan Mu'tah. Dengan dikirimnya sahabat-sahabat untuk sampai ke negeri Syam. Barakallahu fiik. Yang ketiga adalah penugasan Zaid bin Al-Haritha oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang, padahal ia adalah mantan budak. Sementara dalam pasukan tersebut terdapat putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, dan juga terdapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Rawaha, serta yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pertimbangan kesukuan
atau kekabilahan dalam menilai seseorang, sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berdasarkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan berdasarkan ketakwaannya, bukan atas pertimbangan asal-usulnya. Subhanallah jemaah. Jadi memang ketika Zaid bin Haritha diangkat menjadi pemimpin, itu ada sebagian yang kurang nerima. Karena kita tahu bangsa Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka adalah orang-orang yang sangat fanatik terhadap golongan mereka, terhadap kabilah mereka. Setelah datangnya Islam, maka yang ada standar kemuliaan orang itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Bukan karena ini putih kulitnya, bukan karena ini orang Arab asli, bukan karena ini orang non-Arab, itu semua dihilangkan. Dan Nabi bukan hanya memberikan penjelasan, tapi beliau mempraktikkan. Diangkat Zaid bin Harith. Dan nanti Nabi terus berusaha untuk menghilangkan tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak benar ini. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi nanti akan mengirim pasukan besar ke Syam juga. Yang pemimpinnya adalah anaknya Zaid bin Harith, Usama bin Zaid. Yang di bawah pasukan Usama ini ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi menyebutkan, kalau kalian ya kurang suka dengan kepemimpinan bapaknya, sebenarnya bapaknya pantas untuk memimpin dan anaknya pun pantas. Subhanallah. Jadi bukan cuma ngomong doang, bukan cuma teori, tapi dipraktekkan sama Nabi SAW. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab, bagaimana Ja'far bin Abi Talib, Quraisy, Bani Hashim, sepupu Nabi SAW, itu jadi anak buahnya Zaid bin Harith. Ingat, yang termulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Dan Nabi memilih itu sesuai dengan maslahat menentukan. Bukan karena fulan, anaknya fulan, sehingga fulan pantas untuk jadi pemimpin lah. Orang yang gak pantas jadi pemimpin walaupun anak siapapun gak akan jadi pemimpin sebenarnya. Tapi ini diangkat karena memang dia pantas. Dia memiliki kredibilitas untuk itu dan kompetensi untuk melaksanakan tugas. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah pertempuran antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi yang jumlahnya begitu banyak dan kekuatannya yang ditakuti, menjadi penyebab takutnya kabilah-kabilah yang ada terhadap kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam setelah itu. Iya jemaah. Jadi kabilah-kabilah besar ya, seperti ada kabilah Ghatafan yang mereka sebelumnya nggak mau masuk Islam, bahkan mereka sebelumnya mau menyerang umat Islam. Ketika melihat ini, mereka jadi masuk Islam. Kenapa? Karena mereka berpikir nih orang-orang ini, kemenangan mereka itu bukan karena jumlahnya, tapi karena agama ini benar gitu. Karena mereka dibantu sama Allah. Barakallahu fiik.
Ini di antara hikmah yang mungkin sebagian ketika melihat ya kok bisa 3.000 melawan 200.000. Disitulah ada hikmah yang Allah inginkan. Dengan masuk Islamnya orang-orang yang sebelumnya masih meragukan kebenaran Islam. Baik, yang kelima. Yang kelima adalah sikap Abdullah bin Rawaha yang menangis saat mengingat sebuah ayat Al-Quran. Tidak ada satupun di antara kalian, melainkan pasti akan melintasinya. Dan itu adalah ketetapan Allah yang pasti. Adalah cermin dari iman yang mulia, yang harus dipahami dan direnungkan kembali oleh seorang muslim, agar memantapkan keimanan sebagai bekal, dan setiap manusia akan melintas di atas api neraka. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Barakallahu fikum. Nam ahibati fillah. Ini buat adik-adik yang sedang menghafal Quran ya. Kenapa waktu itu kita sampaikan kalau bisa bukan hanya dihafal tapi ada membaca dengan artinya. Agar kita mendapatkan tambahan iman. Abdullah bin Rawaha ketika membaca ayat ini dia jadi ingat gitu. Sebagian kita hatam sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya dia nggak merenungkan ayat ini. Biasa-biasa aja dia. Lewat ayat tentang dahsyatnya api neraka, ya dia nggak meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Lewat ayat tentang indahnya surga, dia juga nggak memohon kepada Allah untuk dimasukkan surga. Padahal Rasul SAW ketika sholat nih, bukan baca biasa ya, ketika sholat malam, beliau kalau lewat ayat rahmat, beliau minta rahmat. Ketika lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah Azza wa Jalla. Nah, yang keenam. Yang keenam adalah rasa percaya yang tinggi para sahabat terhadap kemenangan yang dijanjikan Allah. Mereka tidak berperang atas pertimbangan jumlah dan kekuatan lawan. Mereka berperang dengan modal iman yang menghujam dalam sanubarinya, sekalipun jumlah mereka sangat sedikit, dan mengetahui bahwa musuhnya dalam jumlah besar. Mereka tetap bersiap untuk menghadapinya dengan meyakini penuh kemenangan dari Allah. Ya ahibati fillah. Ini yang namanya al-iman. Bicara tawakal. Kadangkala tawakal kita itu gak sempurna. Iya, kita berserah diri sama Allah, tapi masih ada keraguan di diri kita. Salah satu tanda orang yang tawakalnya sempurna, bicara tawakalnya amalan hati. Orang itu akan tenang dan tentram menghadapi masalah apa. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat lautan di hadapannya, pasukan Fir'aun di belakangnya, pengikut Nabi Musa mengatakan, oh kita habis sudah akan dihancurkan sama pasukan Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla, enggak bakalan. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepada. Ini para sahabat, bagaimana mereka percaya Allah akan membantu mereka. Allah akan menolong mereka. Kemudian mereka jalanin. Dan kalaupun mereka mati, mereka udah tahu Allah akan memberikan yang terbaik buat mereka. Itu menyebabkan mereka tidak gentar. Dan ini juga yang akan membuat musuh jadi gentar gitu. Ini orang gimana sih? 3.000 lawan 200.000 tetap maju aja. Dan buktinya jemaah. Tadi kita sampaikan bagaimana mereka 200.000 ini juga istirahat. Melawan 3.000 mereka juga istirahat. Berarti malam itu mereka kecapean. Nah, dilanjutkan. Yang ketujuh adalah keutamaan Ja'far bin Abi Thalib yang enggan membiarkan Panji jatuh dari tangannya. Sekalipun tangan kanan dan kirinya telah tertebas, ia tetap berusaha dengan mendekapnya agar Panji tersebut tetap tegak sampai kemudian beliau terbunuh. Lalu Allah menggantinya dengan 2 buah sayap yang dapat digunakan untuk terbang di surga sesukanya. Semoga Allah melimpahkan keridhaannya. Ya maaf. Ya kita kadang-kala luka dikit udah teriak-teriak. Ini Ja'far ditebas tangannya, dia pegang dengan tangan satu. 2 tangannya putus, dia dekat.
di dadanya. Bayangin ya gimana sakit. Tapi dia tetap mempertahankan. Karena dia tahu masuk surga itu harus dengan berjuang. Dan bagaimana dia menyelamatkan panji itu supaya tidak jatuh. Sampai ada 90 luka. Makanya kadang-kala generasi sekarang ini baru luka sedikit, udah teriak-teriak, udah gak tahan ya ini dan itu. Maka hendaklah kita mempersiapkan sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu segala bentuk kekuatan. Baik, yang ke-8. Yang ke-8 adalah informasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya tentang hasil perang Mu'tah dan syahidnya ketiga panglimanya, serta pengalihan panglima kepada Khalid bin Walid, serta kemenangan kaum muslimin. Hal tersebut merupakan bukti yang jelas dari bukti-bukti kenabian beliau. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau mau lihat mukjizat Nabi alaihissalam, tanda-tanda yang menunjukkan beliau utusan Allah itu banyak sekali. Salah satunya seperti ini. Pasukan ini masih ada di sana, masih berperang, mereka belum pulang, Nabi sudah memberikan informasi. Alaihissalam. Dan tatkala pasukan itu datang, apa yang diceritakan oleh pasukan itu sama dengan yang diceritakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kalau beliau adalah utusan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, yang ke-9 adalah keutamaan yang jelas pada Khalid bin Walid yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakannya pada perang ini dengan pedang Allah, dan beliau berkata, Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Ia adalah seorang panglima besar yang terlibat dalam perang. nah ini ada yang kurang ya. Wahwal batal azim alladzi kat lahul masyahid. Beliau adalah seorang panglima besar yang terlibat dalam banyak peperangan, dalam penaklukan Persia dan Romawi. Ini lupa mungkin tidak diterjemahkan. Nah, kita tahu bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Yang ketika dia meninggal dunia, Khalid bin Walid meninggal di atas ranjangnya. Sampai Khalid mengatakan, la namat a'yunul jubana. Semoga nggak tidur tuh orang-orang yang pengecut. Yang mereka berpikir kalau aku perang aku bakal mati, aku bakal ya selesai sudah urusanku. Kata Khalid bin Walid, nih di tubuhku tidak ada satu tempat pun, satu jengkal kecuali ada luka. Ima tebasan pedang, ima tusukan tombak atau anak panah. Tubuhnya Khalid itu bukan kebal jemaah ya. Sekarang orang ilmu kebal, oh nih saya kebal. Kalau memang bisa kebal seperti itu, pasukan Indonesia seharusnya kebal semuanya. Pasukan umat Islam luka, terbunuh. Ja'far enggak. Ja'far bin Abi Thalib. Itu putus tangannya. Dia enggak kebal. Ditusuk 90 luka di tubuhnya. Dan Khalid bin Walid mengatakan ketika dia mati di atas ranjang mengatakan, semoga enggak tidur tuh orang-orang yang pengecut. Nih, aku sekarang mati seperti matinya sapi jantan. Tidak di medan perang. Padahal di tubuhku semua ada bekas luka. Jangan berpikir kalau perang pasti mati di sana. Kalau belum waktunya mati nggak bakalan mati. Nah, yang terakhir. Yang ke-10 adalah dalam perang ini mengandung pelajaran yang sangat banyak dan pengalaman yang besar. Pertempuran ini adalah pertemuan pertama mereka dengan kekuatan Romawi. Sehingga dengan peristiwa ini, kaum muslimin mengambil pelajaran untuk jihad-jihad berikutnya, baik dalam hal mengenali musuh, strategi yang digunakan, serta karakteristik suatu daerah. Nah, jadi
Kalaupun tadi mereka tidak mengalahkan Romawi, tapi umat Islam selamat dari bantaian orang-orang. Dan mereka juga sudah dapat ilmu. Gimana sih menghadapi Romawi? Yang sebelumnya peperangannya menghadapi orang Arab. Yang orang-orang Arab ini ya sama kayak mereka nggak punya pasukan. Bangsa Arab yang ada di Mekah, orang-orang Quraisy nggak punya mereka tentara seperti yang ada di Romawi, nggak ada. Yang orang Arab mau perang, berangkat perang lah mereka. Qabilah juga seperti itu. Ketika menghadapi Romawi, mereka melihat satu pasukan yang memang dipersiapkan untuk menjadi prajurit. Kerjanya latihan perang doang. Kayak tentara sekarang di Indonesia umpamanya. Kerjanya latihan perang doang. Dan mereka juga tahu kondisi daerah Syam ini seperti apa. Karena selama ini perangnya ya di tanah Arab. Tapi kemudian mereka mengetahui bagaimana kondisi-kondisi itu, ini menjadi ilmu yang mahal buat mereka. Dan kalau kita membaca sejarah Khalid bin Walid, bagaimana kemudian dia dapat menaklukkan Persia, ya, kemudian menaklukkan Syam, berhadapan dengan pasukan-pasukan Romawi, karena memang sudah punya ilmu, dan sahabat juga memiliki ilmu yang bukan hanya Khalid bin Walid sebenarnya, tapi semua pasukan yang berangkat itu pun pulang membawa pengalaman. Ada wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan Fathu Makkah, yaitu ditaklukannya kota Mekah atau dibukanya kota Mekah menjadi negeri Islam. Tafadhali kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada sisa waktu. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Mau bertanya mengenai ini Ustaz. Kan tadi dikatakan bahwa latar belakang perang ini adalah ketika Rasulullah SAW mengutus Al-Haris bin Umair Al-Azdi untuk membawa suratnya ke penguasa Busroh. Pertanyaannya Ustaz, surat apa ini maksud ya Ustaz ya? Nah, surat ngajak masuk Islam. Jadi kan Nabi SAW kirim-kirim surat kan. Kirim surat ke Romawi sendiri. Kirim surat. Jadi sejak, sebagaimana yang kita bahas setelah Sulhul Hudaybiyah, Nabi SAW sibuk berdakwah. Karena sudah aman dari orang-orang Quraisy, maka beliau kirim surat ke Heraklius, ke Muqawqis, kemudian juga ke Persia, ke Oman. Jadi itu surat mengajak mereka untuk masuk Islam. Jadi surat isinya dakwah sebenarnya. Hadza wallahu a'lam. Satu lagi Ustadz. Ustadz tadi dikatakan bahwa indikasi kaum muslimin itu menang gitu ya Ustadz ya. Salah satunya adalah pedang yang patah di tangan Khalid saja 9 buah gitu Ustadz. Kan kalau kita lihat di film perang malah justru kalau pedang patah berarti kan kalah gitu ya Ustadz ya. Nah, itu gimana Ustadz? Iya, jadi maksudnya begini. Jadi artinya Khalid itu gonta ganti pedang. Jadi dia berperang dengan satu pedang ya. Yang kita tahu pedang ini memang nggak tahan lama. Ketika dia berhadapan dengan baju besi ya. Atau menghadapi tameng musuh yang tajam. Sehingga patah pedang itu. Ganti lagi. Berarti Khalid bin Walid menghadapi banyak musuh gitu loh. Kalau cuma satu pedang yang patah seperti itu, ya berarti memang yang dihadapi nggak banyak orang gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya Khalid menghadapi banyak musuh. Dan bisa jadi tadi musuh ini sudah mati, ditebas dengan baju besinya, mati, ganti pedang lagi Khalid bin Walid. Sampai yang terakhir, yang ke-10 itu yang bertahan sama Khalid bin Walid. Jadi menunjukkan bahwasanya banyak yang terbunuh dari orang-orang kafir, dari orang-orang Romawi gitu loh. Jadi seperti itu maksudnya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Yuk yang bertanya langsung tafadholi Tika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya Ustadz, mengenai perang Mu'tah ini kan termasuk ke dalam syariah ya Ustadz. Dan syariah yang terbesar yang pernah dikirim Rasulullah. Maka ketika kita melihat pasukannya Ustadz yang dikirim ini,
apakah selalu ketika Rasulullah mengutus Sariyah itu prajurit sahabat-sahabat yang junior seperti itu Ustaz? Ketika Umar dan Abu Bakar itu tidak mengikuti perang ini atau bagaimana Ustaz? Syukron Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Jadi bagaimana rekrutmen pasukan dalam peperangan itu? Jadi boleh jadi Nabi memberikan kebebasan yang mau ikut. Sehingga orang-orang yang mau ikut itulah yang mendaftar, yang mau berangkat. Dan boleh jadi Nabi SAW menentukan, fulan jangan berangkat, fulan jangan berangkat. Ini yang berangkat. Jadi peperangan itu ada kondisi yang Rasul SAW mewajibkan kepada semuanya untuk ikut. Nanti kita akan lihat perang Tabuk. Perang Tabuk itu Nabi mewajibkan semuanya ikut. Sehingga yang tidak ikut itu dianggap ya mereka membuat sebuah kesalahan ya ketika diwajibkan. Namun tatkala tidak diwajibkan maka Nabi memilih fulan berangkat atau dengan daftar gitu. Dengan mereka mendaftarkan, Nabi mengatakan kita akan berangkat ke sana, siapa yang mau berangkat nih? Maka para sahabat yang mau ikut berangkat. Atau Nabi SAW yang menentukan fulan jangan berangkat, engkau tetap di kota Madinah, engkau bersamaku di sini karena mungkin ada pekerjaan lainnya. Atau boleh jadi tadi membagi tugas Nabi SAW, sebagian berangkat ke sana, sebagian ke tempat lainnya. Mungkin seperti itu. Dan nanti kita tahu ketika Nabi SAW mengirim pasukan Sariyah juga sebelum meninggalnya Nabi SAW yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikirim ke sana. Jadi ada sahabat-sahabat yang senior juga dikirim ketika perang menghadapi Romawi juga ya. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan yang di luar tema Ustadz. Warisan yang dibagikan semasa hidup orang tua dan sudah dinotariskan, apakah sah dan wajib dijalankan meskipun pembagiannya tidak secara syariat Islam, laki-laki 2 bagian atau perempuan hanya 1 bagian? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Jadi bagi orang tua yang ingin membagikan harta sebelum hidup, silahkan dibagi. Gimana baginya? Ya semau dia. Tapi dia harus adil. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka Allah yang membagikan. Allah yang menetapkan waris. Orang ini sebelum mati punya hak 1/3 dari hartanya wasiat. Kalau mau wasiat, engkau 1/3. Bukan wasiat waris ya. Tapi engkau berwasiat berkaitan dengan engkau mau sedekah, mau ini itu, tafadhol. 1/3. Lebih dari itu nggak boleh. Jadi wallahu alam, kalau dikatakan tadi ternyata wasiatnya itu tidak sesuai dengan syariat, dengan agama. Apa yang harus dilakukan anak-anaknya? Ya tidak menjalankan wasiat. Jadi wasiat yang bertentangan dengan agama tidak dijalankan. Tinggal sekarang dikembalikan kepada hukum asalnya, bagaimana agama. Tapi kalau tadi umpamanya kakak-kakaknya yang laki-laki ridho, enggak apa-apa sudah bagianku buat adik-adikku. Ya selesai berarti. Bukan menjalankan wasiat sebenarnya, tapi karena pemilik hak itu mengalah dan memberikan haknya kepada yang perempuan-perempuan. Jadi kalau mau wasiat sebenarnya jamaah, ya wasiat tadi untuk sodako, untuk orang-orang yang tidak mendapatkan hak waris. Ada cucunya nggak dapatkan hak umpamanya. Dia tahu karena anaknya meninggal lebih dahulu umpamanya. Dia wasiatkan, dia mau punya anak 4 nih. 2 laki, 2 perempuan. Yang 1 laki udah meninggal lebih dahulu sehingga nggak dapat warisan. Anak-anaknya nggak dapat warisan gitu loh. Karena mahjub dengan adanya anak laki satunya. Terus gimana? Ya dia wasiatkan buat mereka. Jadi la wasiyata liwarith. Yang dapat bagian warisan itu nggak ada wasiat buat dia. Hada wallahu a'lam.
Namun Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan iman yang kuat seperti para sahabat yang ikut dalam peperangan? Sedangkan kita di zaman sekarang sudah menerima bersih dari hasil kerja keras dan pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, terutama berperang melawan diri sendiri, Ustadz. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, ya jemaah, di antara cara meningkatkan keimanan adalah dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Jangan cuma minta rizki yang berupa harta. Bagaimana Nabi SAW berdoa dan mendoakan para sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyiatik. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikan kepada kami ya Allah ketaatan kepada kamu, kepada engkau ya Allah. Semangat untuk beribadah kepada Allah yang itu dapat memasukkan kami ke surgamu. Jadi diminta. Sehingga dengan seperti itu Allah akan berikan keimanan itu. Cara yang lainnya adalah dengan membaca sejarah ini. Anak terus terang kalau sudah baca sejarah, ya kalau ingat bagaimana kondisi para sahabat, itu jadi semangat. Yang awalnya males, yang awalnya santai. Maka kita perlu membaca sejarah untuk mengobarkan semangat dan keimanan itu dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga, engkau pelajari tentang reward yang Allah akan berikan kepada. Apa sih balasan yang Allah akan berikan? Bagaimana semangat seorang untuk meraih medali emas? Bagaimana semangat orang untuk diterima kerja di sebuah tempat? Maka bagaimana semangatmu untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla? Yang jangan bicara medali emas di surga. Yang tempatnya pecut. Pecut. Di surga itu lebih baik dari dunia dan isi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tanya berikutnya Ustaz. Ya, ini tentang pemindahan makam Ustaz. Apakah pemindahan makam itu boleh Ustaz dengan niat untuk lebih nyaman dan dipindahkan ke makam keluarga Ustaz? Demikian Ustaz. Naam. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Sebenarnya kalau bicara hukum memindahkan makam itu tergantung tujuannya. Tergantung kebutuhan. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Memang Selamat datang di channel ya Kalam Syiar dipindah. FM. Apa masalahnya kok dipindah di sana? Bisa jadi dia sudah nyaman di kuburan tersebut. Tapi kalau memang ada masalah, kalau masalah bisa jadi masalahnya itu ya dia ini dikuburkan di pinggiran yang takut nanti longsor umpamanya. Nggak bagus tanahnya. Atau juga masalahnya kok kayaknya nggak terawat kuburan di tempat itu, membahayakan nantinya. Jadi ada kebutuhan seperti itu. Kalau nggak ada kebutuhan maka ya hukum asalnya tidak dipindahkan, dia tetap di sana. Kalau ada kebutuhan, nggak ada masalah insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Ummu Nadia. Taib Ustadz. Bismillah. Ustadz kan di zaman saat ini kan kalau orang awam masih melihat artis-artis di TV ya Ustadz ya. Sedangkan kalau kami umahat kan disibukkan dengan salah satunya mengikuti kajian ya Ustadz di media sosial gitu Ustadz, di YouTube atau lainnya. Begini Ustadz, qadarullah ada umahat yang Masya Allah Ustadz, kesolehannya dan hafal dalil juga dan mengamalkan juga Ustadz,
apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Terus rajin mengikuti kajian seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi qadarullah Ustadz, hanya ada satu sepertinya yang Ustadz favoritnya gitu, yang disimaknya terus, apalagi di masa pandemi ini selalu bisa diikutinya di YouTube gitu ya Ustadz ya. Dan anaknya juga diminta untuk menyimak juga gitu Ustadz dan mencatat kajian tersebut. Tapi mungkin Ustadz, kecintaannya pada Ustadz tersebut, Ustadz Hafizahullah tersebut berlebihan sehingga akhirnya saat ini terganggu psikisnya Ustadz. Ini benar-benar Ana jumpa Ustadz karena memang Ana kenal sekali Ustadz. Beliau terganggu kejiwaannya dan ternyata setelah Ana mengetahui hal ini, banyak dapat cerita ternyata banyak di luar sana Ustadz, di luar sana Ustadz mengalami hal yang sama Ustadz. Jadi mohon nasihatnya Ustadz untuk kami umahat dan akhwat gini ya Ustadz ya, untuk jauh dari fitnah ini Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, ahibati fillah. Yang pertama, ketahuilah bahwa yang diambil dari Ustadz itu adalah ilmunya. Sehingga tujuan kita belajar adalah mengambil ilmu tersebut, kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Yang kedua, dengan adanya audiovisual yang memudahkan orang untuk belajar, wanita itu tidak boleh memandang ustadz yang menyampaikan ceramah itu dengan syahwat. Dia bukan memandang ustadz dengan membayangkan wajahnya ini, enggak. Jadi dia benar-benar memandang, kalau bicara memandang wajah ustadz itu untuk fokus mendapatkan ilmu dan konsentrasi aja. Kalau ternyata dia terfitnah dengan ustadz yang ada dalam video tersebut, maka hendaknya dia mendengarkan suara saja. Karena setan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Jadi bukan berarti ketika seorang itu hijrah, setan kemudian nggak godain di sana. Dia tetap akan menggodai, tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Maka nasihat anak kepada para ummahat agar mereka tahu kalau bicara tadi, ngerti dalil, mengamalkannya. Jadi dia harus tahu bagaimana dia belajar sama ustadz ini. Bagaimana hukum memandang seseorang. Sehingga dia tidak terjebak dalam fitnah tersebut. Kemudian alhamdulillah ada banyak ustadz. Jadi tatkala kita terganggu sama ustadz ini, kalau tadi dikatakan anak kayaknya kalau ngeliat ustadz ini jadi masalah, ya udah nggak usah ngeliat ustadz ini, ada ustadz yang lainnya. Kita mungkin bisa ngaji sama ada Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, Ustadz Abdul Hakim Abdad, Ustadz yang senior ya, Ustadz yang sepuh, yang mereka berilmu, yang mereka berpengalaman, yang semoga hati kita tidak terganggu nantinya. Karena kadang-kala kalau melihat ustadz-ustadz yang muda mungkin ya, kemudian bayangannya para akhwat ini macam-macam gitu loh. Maka nasihat ana, ketika engkau terganggu, ini udah nggak nyaman nih, maka engkau cukup mendengar suaranya. Pas suaranya ditaruh, yang penting ana dengar serius. Kalaupun butuh dilihat, memang untuk konsentrasi beda lagi. Tapi kalau udah terganggu hatinya, jangan. Sayangi hati kita. Jangan sampai menjadi tempat syahwat akhirnya, yang seharusnya kita memerangi syahwat kita seperti itu. Mungkin seperti itu Nadia, dan terus berdoa ya, berdoa. Makanya kenapa senantiasa biasanya di awal kajian itu disampaikan tolong niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tujuannya memang mau belajar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena satu dan lain hal gitu loh. Sehingga selesai kajian itu harapan kita dikatakan kepada orang-orang itu, "Qumu maghfuran lakum." Kalian silahkan pulang, pergi dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian. Bukan selesai kajian kita pulang bawa dosa. Sampai itu. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.